Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita sama-sama akan melakukan seminar by daring atau webinar disebut juga, yaitu tentang pekerja sosial dan konflik sosial dalam konteks. Kita mulai karena ada 3 narasumber, yaitu yang pertama dari Universitas Kebangsaan Malaysia, kemudian juga ada Sekretaris SDGs DKI Jakarta, dan kemudian juga ada dari Pantai Jerundong Spesialis Center Bandar Sri Bengawan. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya dipersilakan untuk Ketua Himpunan untuk memberikan sambutan. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Maria sudah membawakan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati Profesor Adi Fahrudin selaku Guru Besar Kesejahteraan Sosial UMJ, yang saya hormati Bapak Minto Hari selaku Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ. Tanpa mengurangi rasa hormat, yang saya hormati para narasumber dan dosen kesejahteraan sosial serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan webinar dengan tema pekerja sosial dan konflik dalam konteks COVID-19. Dengan subtema peranan dan prospek karir Peksos di era pandemi COVID. Di sini saya berharap teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini bisa menambah wawasan di tengah pandemi seperti ini, bagaimana seorang pekerja sosial ini menghadapi COVID-19, dan itu bisa kita pahami dan terapkan nantinya apabila kita menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin itu saja Pak Bu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ, kepada yang terhormat Pak Minto Hari, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ya, narasumber pada siang hari ini ya. Ada Prof Adi ya, kemudian ada Ibu Andini Eka Pesari, terus kemudian Ibu Nuremi Muhammad Akhir dari Malaysia, dan Ibu Nur Akilah dari Brunei Darussalam. Selamat bergabung, selamat datang di acara webinar. Terima kasih atas partisipasinya. Dan juga yang saya hormati kepada para dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, teman-teman mahasiswa HMKS, dan tentunya kepada peserta dari SMA gitu ya. Semoga webinar pada kali ini bisa memberikan pencerahan khususnya tentang profesi pekerjaan sosial dalam kaitannya dalam era pandemi ini. Sebelum masuk mungkin pada acara seminar, saya memperkenalkan sedikit tentang Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perlu saya sampaikan bahwa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ini merupakan prodi saya kira yang tertua, kira-kira begitu. Bahkan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ini merupakan cikal bakalnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi berdiri sejak tahun 1961. Nah, jadi saya kira sudah cukup berpengalaman di bidang pekerjaan sosial, gitu ya. Bahkan awalnya itu namanya Fakultas Kesejahteraan Sosial. Terus kemudian lahir prodi-prodi yang lain seperti ilmu administrasi publik, terus kemudian ilmu politik, komunikasi, bahkan sekarang ini divisi PMJ juga ada
program Magister Administrasi dan Magister Ilmu Komunikasi. Untuk Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial sendiri saat ini terakreditasi A dengan jumlah mahasiswa 729 mahasiswa. Profil lulusan saya kira yang juga perlu nanti kira untuk teman-teman khususnya bagi yang SMA gitu ya, bahwa profil lulusan dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial itu sebagai analisis di bidang kebijakan gitu ya, bidang kebijakan sosial, kemudian ahli atau konselor di bidang psikososial, terus kemudian sebagai ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, terus kemudian manajer lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, dan juga sebagai peneliti di bidang kesejahteraan sosial. Nah, tentunya ini menarik gitu ya ketika kita berbicara mungkin dalam kaitannya dengan era saat ini ya, khususnya pandemi gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa lulusan-lulusan prodi kesejahteraan sosial itu juga tersebar bekerja di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun juga swasta. Bahkan ada juga yang bekerja di rumah sakit. Nah, di rumah sakit. Termasuk mungkin juga ada di bidang pendidikan, di lembaga kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan seminar ini kita harapkan ini memberikan wawasan khususnya bagi kami, khususnya bagi para dosen, mahasiswa, dan tentunya tadi kepada para lulusan SMA ya, dalam kaitannya untuk ke arah mana ke depan gitu ya, dalam kaitannya untuk studi lanjut. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta siap untuk mewujudkan, siap untuk membantu mewujudkan cita-cita saudara. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber, kepada para pimpinan FISIP-UMJ, kepada teman-teman dosen, kepada teman-teman HMKS, dan tentunya kepada tim sekretariat yang telah membantu terlaksana acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Amin Tohari. Bapak, selanjutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Adi Fahrudin kepada yang terhormat Profesor Adi Fahrudin, Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prof? Ya, itu Silakan. itu dibuka dulu ininya. Saya mau share file. File. Mas Sahrul silakan dibuka, atau Mas Danang atau teman-teman HMKS. Share screen. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para narasumber dan adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa. Saya coba merumuskan dalam bentuk slide dua tema besar webinar kita hari ini, yaitu yang pertama peran pekerja sosial dalam menghadapi pandemi dan bagaimana untuk menjadi pekerja sosial. Nah, COVID-19 ini adalah virus baru sehingga tidak banyak informasi mengenai penyakit ini dan hampir semua negara di dunia ini tidak siap menghadapi pandemi ya. Nah, ini berbeda dengan krisis sebelumnya seperti SARS, MERS, Ebola, bahkan HIV/AIDS ya. Nah, oleh sebab itu Lena Dominelli, salah seorang ahli dan tokoh pekerjaan sosial yang berasal dari Irlandia, menyebut bahwa
we are entering unknown and uncertain territory. Jadi kita sekarang dengan pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita memasuki satu teritori, satu wilayah, satu keadaan yang tidak dikenali dan tidak pasti. Nah, dalam konteks tema besar yang dibahas dalam webinar ini yaitu konflik. Jadi sebenarnya uncertain territory itu yang dimaksudnya sebenarnya memberi potensi kepada terciptanya konflik. Jadi bukti nyata dari fenomena ini menghasilkan konflik, banyak rakyat di beberapa negara yang konflik dengan pemerintahnya karena mereka tidak suka dengan adanya pembatasan, lockdown dan sebagainya. Kemudian di dalam negeri juga kita lihat timbul konflik mulai dari skala yang kecil ya, konflik misalnya antara ada orang yang tidak bisa menerima pesakit yang mati karena COVID dimakamkan di satu tempat di pemakaman umum misalnya, itu ditolak oleh warganya. Kemudian juga konflik perebutan bantuan sosial yang diberikan. Ada yang merasa dia layak tapi tidak dapat, ada yang sebenarnya tidak layak dapat tapi dapat. Nah, ini menimbulkan konflik. Jadi konflik di sini bisa dalam pengertian skop yang kecil, bisa juga dalam skop yang besar. Bahkan bisa juga pandemi ini kalau tidak hati-hati di manage itu bisa menimbulkan konflik dalam arti perang ya. Lihatlah pernyataan dari Donald Trump yang menyebut bahwa virus COVID-19 ini sebagai virus China. Nah, ini juga kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan konflik dalam arti peperangan ya. Nah, kemudian karena uncertain, jadi ada teori dalam ilmu kesehatan maupun dalam ilmu sosial, uncertain illness theory. Jadi penyakit ini menghasilkan atau menimbulkan suatu keadaan uncertain, ketidakpastian. Nah, karena ketidakpastian, orang diperlukan adaptasi. Adaptasi dalam adaptasi itu yaitu ya diperlukan coping. Nah, kemampuan coping ini apabila orang berhasil mengatasinya dengan coping, maka orang akan masuk kepada kehidupan baru kehidupan baru dengan norma yang baru ya, dengan norma yang baru. Nanti norma yang baru itu kehidupan kita kuliah nanti bukan tidak mungkin kita kuliah menggunakan masker ya. Kemudian kita jarak, kalau biasanya Anda bersalaman dengan dosen, sekarang mungkin tidak perlu salaman lagi karena itu adalah norma baru untuk mencegah dari penyakit ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan, karena uncertain artinya ketidakpastian. Karena ketidakpastian maka ini tidak tahu sampai kapan ya. Meskipun ada prediksi tahun 2022, tetapi selagi virus ini tidak ditemukan vaksin dan obatnya, maka selagi itulah dunia kita dihadapkan pada situasi uncertain. Nah, apabila gagal, maka akan menimbulkan post trauma ya, situasi post trauma. Orang ketakutan, mau salaman, mau makan makanan di jajanan, orang takut untuk makan, takut ada virusnya, megang sesuatu takut ada virusnya dan sebagainya. Hidup penuh dengan trauma. Mungkin dari hal yang yang kecil, mungkin pribadi-pribadi tertentu akan mengalami apa yang dinamakan obsessive compulsive disorder ya. Misalnya orang sebentar-sebentar mau cuci tangan karena takut ada virus di tangannya ya. Nah, itu menimbulkan uncertain ya, sesuatu yang tidak pasti. Nah, akibat situasi ketidakpastian ini menimbulkan ambigu ya, ada tidak konsisten, kadang-kadang katanya oke, tidak boleh mudik, tapi angkutan awam dibuka, angkutan umum dibuka. Kemudian situasi ini juga unpredictability ya, tidak bisa diprediksi sampai kapan ya, dan juga semua kita sebenarnya kekurangan informasi mengenai detail apa virus ini yang sebenarnya ya. Meskipun kita sudah mencoba mencari informasi yang diberikan, tapi sebenarnya informasi itu tidak mencukupi sehingga
situasi ini akan kekal menimbulkan ketidakpastian. Nah, situasi ketidakpastian ini berpotensi menghadirkan atau menghasilkan konflik. Nah, karena fenomena ini, maka uncertain tadi menciptakan new lifestyle, jadi gaya hidup baru, ya, norma baru. Kemudian new normal, jadi kehidupan normal baru. Jadi nanti seperti yang kemarin dalam webinar yang lain beberapa hari yang lalu saya sampaikan, bagi perempuan mungkin bukan hijab yang menjadi koleksi di lemari pakaian Anda, tetapi masker, ya. Masker akan menjadi koleksi pakaian di lemari Anda, masker dengan warna-warni, dengan batik dan sebagainya. Itu akan terjadi, ya. Itu situasi kehidupan baru Anda. Dan mungkin juga nanti kita pergi ke kampus dengan sarung tangan, ya, dengan lengkap dengan pakaian pembatas. Nanti dosen pakai seperti dokter gitu ya, yang menggunakan APD untuk operasi atau pemeriksaan pasien. Nah, di kelas mungkin kita akan seperti itu. Jadi situasi ini, ya, situasi pandemi ini menghasilkan norma baru, gaya hidup baru. Makan, kita biasanya belanja ke pasar, orang cukup dengan membeli, semakin intens, ya, semakin intens. Pembelajaran yang tadinya mungkin sekali-sekali cuman mengakses internet, sekarang mau tidak mau kita berubah. Nah, perubahan itu karena pandemi ini macam-macam ininya. Di negara lain ada menamakan lockdown, ada yang kuarantin, ada pembatasan sosial berskala besar, ada movement control order, ada juga yang menggunakan joke misalnya, lockdown, ya, segala macam. Itu sebenarnya ini perubahan dan perubahan itu pasti menghasilkan norma baru dan akhirnya kehidupan normal baru. Jadi fenomena ini sekarang ini kita dalam situasi tidak normal. Nah, selepas katakanlah virus ini akan melandai, maka kita akan masuk ke kehidupan normal yang baru. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan oleh para pekerja sosial? Banyak yang bisa dilakukan oleh para pekerja sosial, mulai dari pendidikan kesehatan, literasi kesehatan pada masyarakat, ya, kemudian memobilisasi sistem sumber, merujuk orang yang berpotensi ODP, PDP ke pihak-pihak yang berkenaan kepada ke layanan kesehatan, kemudian juga membantu orang yang vulnerable, lanjut usia, penyandang cacat, wanita, ya, anak-anak yang riskan menghadapi permasalahan ini, ya. Lalu termasuk juga memberikan layanan konseling dan terapi, layanan konseling dan terapi kedukaan untuk orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, ya. Bahkan mungkin juga konselingnya juga berubah, yang tadinya konseling konvensional oleh pekerja sosial harus dilakukan secara e-konseling, ya. Karena bisa saja bukan hanya pesakit, tapi ada orang yang terlalu memikirkan COVID ini sehingga berpengaruh kepada kognitif, emosi, dan perilaku dia, ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para pekerja sosial. Yang pasti dalam konteks ini pekerja sosial tidak bekerja sendiri, ya. Dalam pekerjaan sosial kita mengenal adanya public health social work, ya, di mana para pekerja sosial harus juga memiliki pengetahuan yang mencukupi untuk bisa mengatasi atau membantu mengatasi pihak-pihak terkait, terutama profesi kesehatan yang lain untuk mengatasi persoalan ini. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ya. Di peringkat diri sendiri tentu kita mencoba untuk mencegah supaya diri dan keluarga kita tidak terjangkiti virus ini, ya, dengan mengamalkan perilaku hidup sehat, kebersihan, makanan bergizi, istirahat yang mencukupi, dan lain sebagainya. Nah, tetapi timbul pertanyaan bagi adik-adik yang dari sekolah menengah, saya ingin jadi pekerja sosial yang bisa juga mungkin terlibat dalam masalah ini nantinya, atau terlibat dalam pelayanan sosial yang lain. Bagaimana caranya saya mau menjadi pekerja sosial? Nah, kalau mau jadi pekerja sosial, tentu ada minat, ada motif, ada ekspektasi, ada orientasi, dan ada pilihan karir.
pandemi COVID ini memicu perubahan di seluruh bidang, ya, di segala bidang di seluruh dunia, termasuk soal pendidikan dan pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan berubah, ya, landscape-nya berubah. Maka juga sebagaimana juga dalam masyarakat revolusi industri keempat, bahwa pilihan pekerjaan atau pekerjaan yang akan masih diperhitungkan dan masih dibutuhkan itu yaitu profesi pekerjaan sosial. Nah, oleh sebab itu ini peluang bagi adik-adik untuk memasuki atau menjadi atau memilih pekerjaan sosial sebagai pilihan karir di kemudian hari, ya. Nah, tentu minat untuk memilih program studi itu dimulai dari sikap, ada niat, ada minat, ya. Lalu memasuki program studi, kemudian ada motif karir, ada keinginan untuk mengembangkan karir, ada ekspektasi harapan di masa depan terhadap karir, kemudian nanti orientasi karirnya, sampailah kepada pilihan karir, ya. Pilihan karir ini tentu harus dipupuk dari awal, dari diawali misalnya timbul niat, ada minat, kemudian masuk kepada program studi, ya, untuk menjadi pekerja sosial sampai kepada pilihan karir. Nah, pilihan karir ini termasuk orientasi karir ini dalam pekerjaan sosial banyak. Ada pekerja dalam konteks mikro, meso, makro, ya. Ada konteks klinis, ada konteks pengembangan masyarakat. Jadi pekerja sosial bisa bekerja di domain ini. Termasuk juga bisa bekerja di setting primer atau di setting sekunder, ya. Jadi bisa di lembaga-lembaga layanan sosial, bisa juga di rumah sakit, bisa di sektor industri, atau di badan-badan PBB, ya, badan-badan NGO internasional dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang diperlukan? Ada 4 variabel yang menentukan ekspektasi, orientasi, dan pilihan karir seseorang. Yang pertama adalah kecenderungan untuk sukses, ya. Jadi memang ada drive, ada kecenderungan pada seseorang untuk memperoleh kesuksesan. Jadi dari awal dia pupuk. Lalu ada motif untuk berprestasi. Nah, kalau ada motif berprestasi, tentu perlu ada nilai-nilai yang digunakan sebagai penguat untuk sukses dalam bidang kerja. Jadi kalau cuman ada motif tapi tidak ada penguat untuk mencapai sukses, itu rasanya tidak mungkin akan sukses. Kemudian kemungkinan sukses dalam bidang pendidikan. Jadi orang memilih satu pilihan karir itu tentu memperhitungkan kemungkinan sukses dalam bidang pendidikan, kemudian sukses dalam bidang pekerjaan. Nah, Anda tidak mungkin misalnya memilih program studi kedokteran misalnya, tapi nilai matematika, kimia, nilai biologi Anda buruk atau tidak bagus, ya tentu Anda harus rasional memikirkan itu. Lalu melihat minat Anda kemana, potensi Anda, yang kemungkinan Anda berhasil dalam bidang pendidikannya, tapi juga nanti berhasil dalam bidang pekerjaannya, ya. Jadi ini tentu sangat ditentukan dari motivasi Anda sendiri. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bisa jadi antara minat nanti dengan pilihan karir Anda tidak kongruen, ya tidak sama. Tetapi umumnya apabila minat Anda sudah dipupuk, maka pilihan karir itu atau orientasi karir Anda akan kekal dalam bidang pekerjaan sosial. Nah, itu selalu kongruen, ya. Mungkin dari 100 orang ada 10 yang tidak kongruen. Nah, oleh sebab itu, terutama bagi adik-adik yang dari sekolah menengah pekerjaan sosial, ya, apalagi itu sudah ada sikap, sudah ada niat, ya, minat. Sekarang bagaimana memupuk motif karir itu dengan ekspektasi karir itu supaya menjadi nanti sukses dalam bidang pendidikan, sekolah, kuliah, kemudian berkarir dalam bidang pekerjaan sosial, ya. Nah, ini sebagai contoh saja pribadi saya mengawali pendidikan pekerjaan sosial itu dari sekolah menengah juga, seperti adik-adik yang dari SMK 28, ya, atau yang dari SMA, ya. Jadi itu dipupuk minatnya terus sampai ke pilihan karir, konsistensi, ya. Konsistensi itu sangat penting. Nah, konsistensi itu akan menentukan keberhasilan dalam studi maupun dalam pilihan karir, ya. Nah, kesimpulannya saya tidak perlu berpanjang karena ada narasumber yang lain. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini
telah memicu perubahan sosial yang sangat drastik. Perubahan dari normal ke situasi normal yang baru atau new normal ya. Nah, pandemi juga memberi ruang dan peluang pekerja sosial untuk memainkan peranannya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Jadi tentu ada kualifikasi dan kompetensinya. Tadi tamat SMK sebagai asisten pekerja sosial, kewenangannya apa, kompetensinya apa, kan berbeda. Nanti S1 dengan S2 tentu berbeda kualifikasi dan kompetensinya. Kemudian pilihlah program studi yang memberi kemungkinan terbesar Anda akan sukses dengan pilihan itu, baik dalam proses pendidikan maupun dalam pekerjaan Anda nanti. Jadi jangan mengawang-awang, ya. Pikirkan, saya akan sukses dalam bidang ini, maka Anda tekuni bidang tersebut, ya. Kemudian minat bisa ditumbuhkan melalui konseling karir, literasi karir, ya. Anda bisa searching internet, apa itu pekerjaan sosial, apa itu profesi pekerjaan sosial, bagaimana karirnya, baik berkarir dalam negeri, berkarir di luar negeri, gajinya berapa, ya, dan sebagainya. Termasuk peluang-peluang untuk melanjutkan pendidikan lanjutan di peringkat S2, S3, dan sebagainya. Lalu ekspektasi karir Anda saat ini akan menuntun orientasi dan pilihan karir Anda kelak. Jadi apa yang Anda ekspektasi dari sekarang akan menuntun orientasi dan pilihan karir Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Adi, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas, terus kemudian Bapak Ibu dosen. Saatnya kita akan melakukan untuk diskusi kita dengan 3 narasumber, yaitu yang pertama berbicara tentang prospek karir pekerja sosial di era COVID-19 yang nanti akan menjadi narasumber. Ini adalah Medical of Social Works, jadi pekerja sosial di rumah sakit. Yang itu yang ada di Jurundong Specialist Center dari Bandar Sri Begawan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana dan peran pekerja sosial yang nanti juga akan diberikan oleh Ibu Nurmani Ende Akhir PhD, yaitu Senior Lecturer in Social Works University Kebangsaan Malaysia. Dan yang terakhir nanti bicara tentang konflik sosial pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap pilar sosial SDGs dengan pembicara Ibu Andini Eka Hapsari, SPIS dan MBA, yaitu praktisi di bidang HR dan Sekretariat SDGs DKI Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya persibu Nur Akila, Ajis BSW, kami persilakan waktu kurang lebih 20 menit untuk masing-masing narasumber. Kepada Ibu Nur Akila, saya persilakan. Oke, terima kasih. Yang dihormati Prof. Adi, and also to the moderator, Dr. Maria, and also the narasumber. Forgive me that izinkan saya bercakap dalam bahasa English dan also Malay, because I'm used to that. So, I would like to share my slide. Without further ado. Okay. Okay. So without further ado, I would like to introduce myself sedikit lagi. I'm Nur Akila. I'm currently a medical social worker in Pantai Jurundong Specialist Center, Brunei Darussalam. I've been working for 1 year. So today I would like to just share my experiences in social work settings. Bermula dari my experience di dalam mempelajari what is social work sampai until I'm standing right now, where I'm standing right now, which is being a medical social worker.
So in today's sharing, I would like to share this. Oh, cannot share. Okay, sorry. Okay. So I studied social work in 2015, sejak 2015 di University Malaysia Sabah. I was just studying Bachelor of Social Work, in which dari mula-mula dulu memang saya sendiri memang tidak tahu apa itu social work. Namun setelah masuk di dalam bidang tersebut, sedikit demi sedikit banyak mengajar saya mengenai kerja sosial itulah. So di semasa pengajian, saya banyak, I've learned so much about social work and how I can use the term, how I can use the term social work to define other people's, to gain knowledge and to get people punya concept and also pandangan mengenai social work from other people. And I can see from many aspects lah, dari segi individual, dari segi kumpulan, and also I did programs, I joined programs, I also joined sukarelawan and stuff. So that makes me, more aware and more aware of the term social work. Until now, I can be one of those medical social worker. Walaupun semasa pengajian, I only studied the basic knowledge of social work, kan? What is social work and how I can apply social work to all aspects lah, macam dari individual to the mesos. So, but now that since I work, I am more focused on one term. Saya fokus dengan one term saja, which is medical terms lah. So I've been a medical social worker since 1 year ago in April 2019. I graduated in 2018, November 2018, and then I started working as a medical social worker since April 2019. So it has been 1 year now, and then one meaningful year, fortunately, because dari sini I can masukkan what I studied from the 3 years from the 3 years, I can apply to this to my career now. So here in Pantai Jurudong Specialist Center, or PJSC for short, I work with MDT team. MDT team is a multidisciplinary team which consists doctors, nurses, physiotherapists, occupational therapists, the speech language therapists, and all those disciplines that are working in a hospital. And that medical social worker masuk di dalam MDT, kumpulan-kumpulan MDT inilah salah satu position yang penting bagi discharge planning ataupun discharge planning untuk patient discharge from the hospital lah. So as a medical social worker, I act as an intermediate, kira penghubung di antara patient, families, medical and rehabilitation team lah. And then we also did corporate social responsibilities, which every year, for example, every year in Ramadan, we will be doing CSR, corporate social responsibilities, in which we lead the hospital team, the volunteers, to give sumbangan kepada patient-patient yang memerlukan bantuan lah. And then I would like also to share the challenges that we face as a social worker in Brunei, because as we know, and
just to share, just for your information, that social work in Brunei is not really that is not known, tidak terkenal. Jadi jadi pekerja-pekerja sosial di Brunei itu tidak sampai like satu grup yang besar, you know. So most of the social workers that I know yang belajar social work memang dari university yang mengambil jurusan kerja sosial dan masuk ke bidang kerja sosial is only a few. Like for example, in our hospital, we only have four medical social worker yang betul-betul di dalam belajar di dalam jurusan kerja sosial. And that's why we are actually lack of resources lah. And then all the resources that we can get bukan saja we cannot get it from Brunei. That's why we tend to join like seminars like internationally lah, so that we can gather all the informations from outside to be used and to be shared in Brunei. So I would love to, at least that's why I am feeling very grateful that I get to join this talk, this sharing session, because I can, you know, get some information to be shared with my colleagues and also to my friends in Brunei, and to get them understand what actually is social work. So, and then the next challenge that we face is actually expectations. So expectations, because in Brunei we don't have a lot of agencies yang boleh menolong golongan-golongan susah. Kalau macam for example in hospital kan, I just give you an example of like financial issues. So we have like patient that has financial issues. So there are not much agencies. Like from where I studied in Malaysia, I know there are a lot of agencies that can help these people, but in Brunei unfortunately we only have few agencies that can help, like 3 to 4 agencies like that. So expectation dari patient yang memerlukan bantuan itu menyebabkan kami, you know, sometimes it makes us, you know, to get like, we have to think clearly on how we can help them. So it's very interesting actually. It's very interesting walaupun we don't have banyak resources, tapi we can brainstorm and to get like information online and such that, and to be shared with everyone lah. So, and the last thing is communication, since communications between patients and medical team is hard kan. So di sana peranan pekerja sosial adalah, in which kami sebagai pekerja medical social worker akan membantu pesakit-pesakit tersebut untuk menyampaikan apa yang mereka inginkanlah to the medical team. So this is the food for that. The mind is just like a muscle. I just want to share. The more you exercise it, the stronger it gets, and the more it can expand. Maksudnya di sini, kita punya mind ni macam muscle. If we stop exercising, then it will stop growing. If we continue to look for what we want to, kita cari apa yang kita mau sampai kita dapat, and then the stronger it will get, and the more it can expand. Okay, I think that's all. Oh yeah, one more thing. For this COVID-19, we have a business plan because COVID-19 restrict us from seeing patient selalu. So kami ada business plan. So cara kami membuat intervensi bersama pesakit di dalam pandemic COVID-19 ni, we use media platform lah, such as WhatsApp and also video call. So untuk kami follow up patient, kami instead of berjumpa dengan mereka, we just video call them from the hospital to the house untuk bertanyakan kabar mereka and all that. And also we also use WhatsApp text, so it's easier. Sometimes ada yang patient
yang sudah berumur, they don't know how to use the video call, right? So we just text them lah through message and all that. And also for home visit, we restrict home visits. Kami boleh jalan untuk home visit, tapi we try to limit ourselves. We try to limit the team yang go to patient's house. For example, like five team from our side to go to the patient's house. Yeah, and also we do drive-through untuk berikan sumbangan lah. So that's all that we can do in this pandemic. That's the thing that I want to share lah. I think that's all. And I'd like to say thank you, Joa, for inviting me. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nur Akila. Menarik memang ketika kita bicara tentang medical of social work, sebenarnya apa saja yang akan dilakukan ketika masalah pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya untuk narasumber berikutnya, yaitu tentang bagaimana berdaya tindak terhadap tekanan akibat COVID-19 dan peran pekerja sosial yang akan disampaikan oleh Noremi MD Akhir PhD, yaitu dari Senior Lecturer in Social Work University Kebangsaan Malaysia. Kepada yang terhormat Ibu Noremi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Maria. Pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada Prof. Adi Farudin, Guru Besar Ilmu Pekerjaan Sosial Universiti Muhammadiyah Jakarta, Pak Amin Temari, Ketua Program, rakan-rakan narasumber saya, Ibu Dayang Nur Akila dan juga Ibu Andika Eka. Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali hari ini sebenarnya diberi peluang untuk berkongsi, dan saya tak lupakan juga ya kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga anak-anak dari SMA. Harapnya hari ini dapat sedikit ilmu, tak banyak pun mungkin sedikit ilmu dari saya, perkongsian tentang bagaimana pandemik di Malaysia khususnya. Jadi untuk itu saya akan berkongsi slide presentation. Boleh nampak tak semua di sana? Nampak. Ya, nampak Bu. Okay. Sebenarnya hari ini saya diberi lebih kurang macam dua topik yang berbeza. Satu adalah tentang strategi daya tindak, iaitu apa tindakan yang boleh kita lakukan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dan topik yang kedua adalah lebih kepada peranan pekerja sosial dalam menghadapi pandemik COVID-19 di Malaysia. Sebenarnya topik yang pertama ini, strategi daya tindak ini ada kaitannya dengan apa yang dibincangkan oleh Prof. Adi Farudin sebentar tadi tentang uncertain illness theory. Dalam keadaan yang tidak uncertain, kita berada dalam situasi adaptation dan kita memerlukan kaedah coping. Sama ada kita menggunakan kaedah coping secara positif yang akhirnya akan memandu kita kepada cara melihat sesuatu krisis itu secara positif. Dan yang keduanya adalah kita menggunakan strategi daya tindak yang negatif sehingga ia menghasilkan kesan post-traumatic stress disorder. Walau bagaimanapun, sebenarnya apabila saya melihat kepada tajuk yang dibincangkan hari ini, suka untuk saya kongsikan terlebih dahulu tentang peranan pekerja sosial di Malaysia. Mungkin ini lebih relevan untuk dikongsikan kepada mahasiswa-mahasiswa UMJ dan juga anak-anak
di SMA untuk melihat senario pandemik COVID-19 di Malaysia dan bagaimana bekerja sosial di Malaysia menangani isu pandemik COVID-19 ini. Okey, saya mulakan dengan perbincangan dan perkongsian berkaitan peranan atau peran bekerja sosial berhadapan dengan bencana COVID-19 di Malaysia. Okey, sebagai pengenalannya, sebenarnya penularan wabak penyakit berjangkit ataupun penularan virus juga dikategorikan sebagai satu bencana. Kalau di Malaysia, kita ada pelbagai jenis bencana. Kita ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh, ribut taufan dan sebagainya. Kita juga ada bencana seperti kemalangan besar, kita ada bencana teknologi dan sebenarnya penularan wabak penyakit berjangkit juga sebenarnya dikategorikan sebagai satu bencana ataupun krisis. Dan ini juga sebenarnya telah diperakui oleh World Health Organization WHO di mana mereka sendiri telah mengiktirafkan bahawa penularan wabak COVID-19 ini juga adalah sebagai satu pandemik. Okay? Pandemik itu adalah satu penularan wabak penyakit dalam skala yang besar. Di mana kalau kita lihat hari ini, wabak COVID-19 ini sudah tersebar lebih kepada 150 buah negara di dunia. Jadi itu sebabnya penularan wabak COVID-19 ini diiktiraf sebagai pandemik. Ia bukan lagi krisis negara, malah ia telah dianggap sebagai krisis dunia. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan negara-negara yang lain turut terjejas akibat penularan wabak COVID-19 ini. Dan bila bercakap tentang bencana, sebenarnya pengurusan bencana dalam mengurus pandemik COVID-19 ini di Malaysia kita bahagikan kepada 3 fasa, iaitu sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana atau kita panggil ia sebagai pasca bencana. Dan dalam pengurusan bencana dari perspektif kerja sosial, kita relatekan juga apa yang dimaksudkan dengan kerja sosial. Kalau di Malaysia kita pakai definisi yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di mana kerja sosial itu didefinisikan sebagai menolong, membantu tetapi secara profesional. Ia adalah satu profession yang profesional. Di Malaysia pekerja sosial adalah satu kerjaya yang profesional. Kenapa ia dianggap sebagai satu profesional? Kerana ia perlu ada ilmu, perlu ada pengetahuan, perlu ada kemahiran khusus yang perlu dipraktiskan, perlu ada nilai, perlu ada prinsip, perlu ada etika yang perlu kita pegang sebagai pekerja sosial dalam memberikan perkhidmatan kepada klien kita di Malaysia. Dan bila bercakap tentang penularan wabak COVID-19 di Malaysia, pengkhususan tugas pekerja sosial kita bahagikan kepada 3 fasa tadi. Dan kita sedia maklum bahawa pekerja sosial bekerja dengan individu, bekerja dengan kumpulan dan juga bekerja dengan komuniti. Okey, saya ingin kupaskan apakah peranan pekerja sosial sebelum bencana atau di fasa awal penularan wabak COVID-19. Pada peringkat awal sebenarnya pekerja sosial di Malaysia memainkan peranan sebagai educator di mana sebelum wabak ini menular secara meluas, pekerja sosial di Malaysia telah menjalankan aktiviti-aktiviti seperti psycho-education. Psycho-education ini adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan, untuk mendidik masyarakat umum untuk bersedia menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan pada peringkat awalnya, banyak kerja-kerja dilakukan dalam bentuk penyebaran maklumat, berbentuk pencegahan, yang diberikan menggunakan medium seperti platform media sosial. Kita hebahkan maklumat-maklumat melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter dan kami juga menggunakan platform digital seperti message, WhatsApp, Telegram dan ini semua adalah selari dengan perkembangan
4IR. Sebenarnya secara jujur, saya apabila awal tahun kan kita menjelang abad ke-20 yang sebelum ini kita sering impikan bagaimana keadaannya apabila kita melangkah masuk ke tahun 2020. Dan secara jujurnya apabila saya melangkah pada 1 Januari 2020, saya rasa macam tak ada bezanya tahun 2020 dengan tahun 2019. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19, ternyata sekarang ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak pernah kita alami sebelum ini, di mana penggunaan teknologi sangat tinggi digunakan dalam rutin harian kita, dalam perkhidmatan yang kita berikan kepada klien kita. Dan saya terpaksa mengakui bahawa sebenarnya perkembangan teknologi telah banyak membantu pekerja sosial di Malaysia dalam menyampaikan perkhidmatan kepada klien. Okey, ini adalah antara tugas kami di peringkat awal di mana kami memberi pendidikan psycho-education kepada masyarakat awam untuk persediaan dalam menghadapi pandemik COVID-19 dari segi langkah-langkah pencegahan dan juga langkah-langkah penjagaan diri. Seterusnya, semasa penularan wabak COVID-19 which is sekarang ini yang sedang kami hadapi, ternyata peranan pekerja sosial semakin bertambah di mana kami harus bertindak dalam menguruskan krisis pandemik COVID-19 itu sendiri, di mana kami menyalurkan ataupun menyediakan bantuan-bantuan dan juga sokongan-sokongan kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan sebenarnya bila bercakap tentang sokongan dan juga bantuan, di Malaysia kita memberikan dua bentuk sokongan, iaitu sama ada sokongan berbentuk instrumental ataupun sokongan berbentuk psikososial. Instrumental ni adalah lebih kepada peralatan ataupun barangan. Dan di Malaysia sebenarnya sokongan instrumental ini diberikan kepada mereka yang terjejas dari segi terputus pendapatan, terputus bekalan makanan dan juga mereka yang terikat dengan arahan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, mana seolah-olah seperti fully lockdown, iaitu di kawasan zon merah. Mereka ini tidak dibenarkan keluar sama sekali. Kalau PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, masih lagi ketua keluarga boleh keluar untuk menguruskan urusan keluarga seperti pembelian barang makanan. Tapi kalau di kawasan zon merah, PKPD, mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk keluar. Nah, di sini peranan pekerja sosial amat penting di mana pekerja sosial menyediakan bakul makanan. Kita panggil di sini bakul makanan itu adalah terdiri daripada keperluan harian yang diperlukan oleh as a human, iaitu makanan dan juga barangan-barangan keperluan harian yang lain. Dan pekerja sosial pada saat itu adalah menyalurkan bantuan di mana turun ke lapangan untuk memberikan bakul makanan ini kepada 3 kumpulan yang saya sebutkan tadi, yang terputus pendapatan, yang terputus bekalan makanan dan juga mereka yang berada di kawasan zon merah yang terikat dengan arahan PKPD. Right? Dan selain daripada menyalurkan bantuan berbentuk instrumental seperti bakul makanan, pekerja sosial di Malaysia juga kami membantu menguruskan keperluan harian person under civilians. Di Malaysia kita ada 2 kumpulan. Person under civilian, kita panggil dia PUS, di mana mereka ini di bawah pengawasan dan mereka ini diletakkan di pusat kuarantin. Mereka ini adalah yang pulang daripada luar negara, negara yang berisiko, ataupun mereka yang dalam contohnya di madrasah sudah ada satu pelajar yang disahkan positif COVID-19. Jadi keseluruhan pelajar di madrasah itu perlu dipindahkan dia ke pusat kuarantin untuk diawasi dari segi tahap kesihatan mereka. Dan satu lagi kumpulan kita panggil person under investigation, iaitu PUI. Mereka ini memang sudah disahkan positif COVID-19 dan mereka ini memerlukan kawalan rapi dan mereka ini tinggal
bukan di pusat kuarantin tapi di hospital dan juga hospital transit. Dan PUI sebenarnya di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia, dan PUS tadi di bawah Kementerian di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana tanggungjawab yang menjaganya adalah pekerja sosial, alright? Dan tadi yang saya sebutkan itu adalah sokongan dari bentuk instrumental. Dan selain daripada memberikan sokongan instrumental kepada mereka yang terjejas, pekerja sosial di Malaysia juga turut memberikan sokongan psikososial. Ini tidak dapat dinafikan. Literature, kajian-kajian terdahulu telah mengesahkan bahawa apa jua bencana yang berlaku, ia memberi impak psikologikal kepada masyarakat. Okay. Jadi pentingnya pekerja sosial di Malaysia turut memberikan sokongan emosi, turut memberikan khidmat nasihat kepada mereka yang terjejas. Siapa yang terjejas? Di Malaysia antara mereka yang terjejas pastinya PUI, person under investigation, person under civilian, di mana mereka ini sedang bergolak dengan konflik emosi antara hidup dan mati dan mereka memerlukan sokongan psikososial. Keduanya adalah frontliner, petugas sendiri yang terdiri daripada mereka yang bekerja di sektor kesihatan dan juga di sektor keselamatan. Mereka ini terpaksa bertugas sepanjang masa sehingga tiada waktu rehat dan mereka ini sampai ke tahap burnout ataupun mental breakdown, dan mereka juga memerlukan sokongan psikososial daripada pekerja sosial. Selain daripada itu, masyarakat awam juga tidak saya nafikan mereka juga terjejas dari segi psikologikal disebabkan oleh arahan kuarantin yang telah diarahkan oleh pemerintah, tidak boleh keluar rumah, terjejas aktiviti harian mereka, rutin harian mereka berubah, ada yang terjejas ekonominya, menjadi penganggur dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, dan mereka semua ini sebenarnya memerlukan sokongan psikososial daripada pekerja sosial. Jadi apa yang kami lakukan di Malaysia adalah sokongan sosial ini kami tidak boleh pergi kepada klien, tidak dibenarkan atas isu keselamatan, atas isu penjarakan fizikal. Jadi apa yang kami lakukan di Malaysia ialah kami menawarkan sokongan psikososial secara atas talian. Okay. Dan di Malaysia banyak agensi yang terlibat dalam menyediakan sokongan psikososial ini, antaranya di peringkat kementerian sendiri, di sektor kerajaan sendiri, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan talian sokongan psikososial, iaitu talian khas yang untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain daripada sektor kerajaan, sebenarnya banyak juga NGO seperti Mercy Malaysia turut menawarkan sokongan psikososial, dan tidak dinafikan di Institut Pengajian Tinggi saya daripada Universitas Kebangsaan Malaysia, kami juga mengadakan sokongan psikososial kepada masyarakat awam, di mana di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kami tubuhkan satu unit yang kami panggil sebagai Pakar Kesejahteraan Psikologi dan Kaunseling, di mana dalam unit ini kami bergabung pekerja sosial, kaunselor, clinical psychology, kami bergabung bersama-sama untuk menyediakan perkhidmatan psikososial kepada masyarakat awam yang terjejas. Dan saya kira sebenarnya sokongan ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ternyata bantuan dan sokongan dalam bentuk tarian ini sangat efektif untuk tempoh sekarang ini. Dan seterusnya di peringkat yang terakhir, iaitu pasca bencana. Mungkin dalam masa akan datang kita semua akan berhadapan dengan pasca krisis pandemik COVID-19. Bila? Kita sendiri tak pasti bila wabak ini akan berakhir. Walau bagaimanapun kami di Malaysia sedang berusaha untuk membuat perancangan apakah peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh pekerja sosial di Malaysia bagi membantu memulihkan semula, membangunkan semula masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan antaranya yang boleh kami lakukan di Malaysia adalah kita sebagai pekerja sosial ini sebenarnya kita banyak pakai topi. Kita pakai topi sebagai educator, kita pakai topi sebagai mediator, broker, sebagai consultant, kita pakai topi sebagai
facilitator dan sebagainya. Dan antara peranan-peranan yang boleh dimainkan selepas pasca COVID-19 ini antaranya ialah sebagai advocator. Kita membantu memulihkan semula keadaan ekonomi, keadaan kefungsian masyarakat umum dengan melalui dasar-dasar dan polisi awam yang berkaitan. Kita juga boleh memakai topi sebagai educator, iaitu memberikan pendidikan secara berterusan kepada masyarakat awam, dan perkara-perkara ini dilakukan hanya satu tujuan, iaitu untuk memastikan kefungsian dan kesejahteraan masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dapat dipulihkan sepenuhnya. Dan antara cadangan-cadangannya mungkin kita akan adakan program pemulihan ekonomi digital berdasarkan kumpulan sasaran kita, iaitu kumpulan OKU, Disability, Ibu-Ibu Tunggal, dan juga kumpulan B40, iaitu kumpulan miskin tegar di Malaysia. Dan kami mungkin juga akan meneruskan perkhidmatan sokongan psikososial secara atas talian, iaitu khidmat nasihat, dan mungkin juga ada program-program pendidikan kesihatan digital kepada warga emas. Apapun yang saya pasti sebenarnya norma ataupun norm sudah berubah dari segi perkhidmatan pekerja sosial di Malaysia, di mana sebenarnya hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini, banyak perkara yang kami pelajari di Malaysia sebagai pekerja sosial, di mana banyak perkhidmatan yang boleh dijalankan secara atas talian seiring dengan perkembangan teknologi dan juga tahun 2020 yang sedang kita hadapi hari ini. Dan saya kira itu saja perkongsian dari saya. Apa pun saya nak simpulkan di sini, sebenarnya dalam kita berperang untuk menangani pandemik COVID-19, sebenarnya perkembangan teknologi 4IR banyak membantu pekerja sosial di Malaysia, khususnya dalam meneruskan perkhidmatan dan sokongan kepada masyarakat awam, supaya masyarakat awam ni masih lagi dipelihara kebajikan mereka, dan kesejahteraan mereka juga turut dipelihara berdasarkan perkhidmatan dan sokongan yang diberikan oleh pekerja sosial di Malaysia. Dan itu saja saya kira dari saya. Struggle is real, together we stronger, social worker, we care, we support. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nuremi. Jadi teman-teman sepertinya memang sama sebenarnya penanganan yang dilakukan oleh Malaysia sebagai peran pekerja sosial. Nah, kebetulan satu lagi Bu Nuremi, karena saya di bidang anak, jadi penanganan COVID untuk yang anak terkena COVID itu juga peran pekerja sosial. Salah satunya anak yang memang terkena COVID-19 dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya karena COVID-19. Itu jadi ada suami istri yang harus dilakukan karantina sehingga tidak ada yang mengasuh anaknya. Atau kemarin kasus di Bogor itu ada juga nenek dan ibunya berdua yang ngasuh itu juga harus dikarantina di rumah sakit, sehingga ada 3 anak balita yang tidak terurus. Nah, itu juga peran pekerja sosial, bagaimana juga memberikan rujukan-rujukan untuk memberikan pengasuhan alternatif. Itu juga salah satu yang sudah kita lakukan Bu Nuremi untuk yang di Indonesia itu. Kemudian yang makin tertarik memang tadi masalah ketidakpastian, Prof. Adi juga menyinggung. Nah, ini kalau ibarat kita cinta digantung ini Bu Nuremi bingung. Jadi cinta digantung sampai kapan nggak ngerti, sehingga menimbulkan tadi benar adanya suatu mental breakdown yang sangat tinggi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilakan yang terakhir, narasumber yang terakhir, yaitu Ibu Andini Eka Hapsari yang akan bicara tentang konflik sosial dalam pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap pilar sosial SDGs. Untuk itu saya persilakan kepada Bu Andini untuk mempresentasikan. Silakan. Terima kasih Bu Maria. Ini saya kalau berhadapan dengan para pekerja sosial itu saya merinding karena benar-benar teman-teman ini mudah-mudahan hanya Allah lah yang bisa balas, benar-benar luar biasa. Prof. Adi, betul yang tadi disampaikan bahwa kita memang ketika memiliki cita-cita untuk teman-teman adik-adik semua yang di SMK, itu supaya kongruen gitu antara minat, kemudian bakatnya dengan keputusan yang nanti diambil. Ya, saya akan presentasi tentang konflik sosial sebentar.
Ini share screen-nya dari saya atau dari sana ya? Dari Bu bisa juga. Mas saya aja Danang ya. bisa Oke. dibantu? Coba Ibu. Oke. Ya. Nggak apa-apa saya aja. Ya, Baik. ya, Ibu. silakan. Oke, terima kasih. Saya coba presentasi dulu. Share screen dulu sebentar. Ya, Bapak Ibu semua, para pembicara yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, saya akan membawakan tentang konflik sosial, walaupun sebenarnya tadi Pak Prof. Adi juga menyampaikan bahwa untuk bicara konflik itu akan sangat luas, tapi akan kita coba singkat aja, mungkin nanti dari teman-teman semua bisa diskusi. Jadi memang tadi kita semua sudah sepakat lah, mulai dari Prof. Adi sampai dengan Ibu Nuraimi, bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah kita semua, mendisrupsi, memporak-porandakan, baik itu mulai dari level individual, keluarga, kelompok yang lebih besar, bahkan mungkin sampai ke global. Mendisrupsi bagaimana cara berpikir kita, kita mulai memikirkan nih, oh semula kita hanya memikirkan tentang kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5, teman-teman sekolah, hanya begitu gitu ya melakukan pekerjaan. Tapi kemudian dengan adanya COVID-19 ini kita mulai apalagi melihat mungkin ada yang meninggal, kemudian harus di pemulasarannya sesuai dengan ketentuan, dan itu kayak kita, aduh ternyata hidup kita nih begini saja gitu ya. Jadi banyak cara berpikir yang mulai berubah. Kemudian kita juga mulai ditantang untuk fokus pada solusi daripada masalah. Karena kalau kita fokusnya pada masalah pasti pening aja dengan lihat update data bertambahnya orang yang meninggal, bertambahnya pasien yang positif dan sebagainya. Dan akhirnya kita juga banyak teman-teman semua yang terpaksa menjadi kreatif. Kita semula tidak berpikir kalau misalnya untuk melakukan sesuatu itu ada cara lain. Tadi Bu Nuraimi sempat sampaikan bahwa teknologi itu akhirnya bisa membantu semua. Kemudian cara berperilaku kita juga terporak-porandakan dengan adanya COVID-19 ini. Pergerakan kita berkurang, kemudian kita bekerja dari jauh, sekolah dari jauh gitu, tidak lagi berinteraksi. Beberapa akhirnya menjadi hidup lebih bersih dan sehat gitu ya. Beberapa yang tadinya ada kebiasaan merokok, kurang bersih, sedikit-sedikit sekarang mulai cuci tangan, kemudian berhenti merokok dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada dampak-dampak yang masyarakat-masyarakat yang memang terdampak. Tadi memang COVID ini mengubah gitu ya, tidak hanya satu atau dua segmen, tapi seluruh segmen populasi itu terporak-porandakan, entah itu yang kaya dan sebagainya. Tapi secara khusus COVID-19 ini melukai kelompok sosial yang berada pada situasi paling rentan. Tadi Prof. Adi sempat menyampaikan, yang paling terdampak, yang paling terluka itu adalah masyarakat miskin, lanjut usia, disabilitas, anak-anak dan remaja, perempuan, pengungsi. Ini kita sering lihat lah sekarang ini dengan dampak ini udah di media-media berita mainstream itu banyak sekali kita baca kejahatan yang meningkat, kemudian anak-anak yang tidak punya tempat bermain karena dia juga kalau di rumah juga mungkin tidak betah karena mungkin rumahnya tidak nyaman, tidak ada tempat bermain, akhirnya harus tetap memenuhi jalan-jalan gitu ya, tetap mereka tidak memberlakukan social distancing dan sebagainya. Tapi selain itu juga banyak juga seperti kita jangan sampai melupakan perempuan, tidak hanya perempuan tunggal tadi seperti yang Bu Nuraimi sampaikan, banyak perempuan-perempuan yang akhirnya dengan suaminya atau pasangannya ada di rumah itu malah meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, dan itu Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar. Dan juga yang terakhir pengungsi. Kalau di Jakarta ini Bapak sering, karena kebetulan kantor saya dekat Menara Kebun Siri di Balai Kota, Menara Kebun Siri di Jalan Kebun Siri di Balai Kota itu banyak pengungsi kan, dan ini termasuk kelompok sosial yang berada pada situasi paling rentan karena COVID-19 ini. Nah, terlebih lagi kalau ini konteksnya di Jakarta,
ini akan lebih membuat lebih parah kepada warga atau masyarakat yang nggak punya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dan tidak memiliki tempat tinggal yang sehat. Saya pernah, ya mungkin teman-teman sudah sangat familiar lah, banyak daerah di Jakarta yang masuk slum area, yang cahaya matahari tidak masuk, sanitasi nggak layak, air bersihnya tidak ada, dan itu termasuk kelompok yang paling terdampak. Nah, kalau ini tidak segera disolusikan dengan strategi yang matang, selain tadi jangka pendek juga tadi sudah menimbulkan masalah secara jangka menengah dan panjang, itu akan berpotensi terhadap adanya ketimpangan. Saat ini kalau kita ngomongin tentang ketimpangan, memang belum terlalu berubah gitu ya, yang mulai diprediksikan angkanya berubah tuh tingkat kemiskinan. Tapi kalau ini kita tidak tangani segera, ini akan berpotensi meluaskan, melebarkan ketimpangan, kemudian ketidakadilan, partisipasi tidak imbang gitu dari berbagai macam unsur masyarakat, adanya diskriminasi, pengangguran dan masih banyak lainnya. Ketika ngomong pengangguran, saya ada sedikit data yang saya share. Ini kebetulan datanya saya ambil dari paparan Menteri PPN Bappenas untuk tingkat pengangguran secara dunia. Ini diprediksikan itu 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi jumlahnya sebanyak itu. Dan 420 juta sampai 580 juta orang menjadi miskin. Sedangkan di Indonesia sendiri, itu kalau kita menggunakan skenario yang berat, itu akan ada kemungkinan penambahan 2,92 juta orang penganggur. Saat ini kan angkanya pengangguran masih sekitar angka 7 juta. Nah sekarang bisa bertambah dengan skenario berat kurang lebih bertambah sekitar 2,9 dan skenario sangat berat bertambah 5,23. Artinya apa? Akan ada lagi konflik yang semakin meningkat, semakin tajam. Perbedaan-perbedaan kepentingan baik itu di level individu, di level keluarga, di level kelompok masyarakat yang lebih luas lagi, itu akan menjadi lebih tinggi. Dan pengangguran ini bukan hanya, kalau teman-teman nanti ini saya nggak nakut-nakutin, tapi kalau kita masih berpikir katakanlah mau mencari pekerjaan, ini teman-teman yang bahkan yang ahli-ahli pun sudah banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi bayangkan kalau kita cuma punya kompetensi, cuma punya keterampilan yang standar atau ya sebegitu-begitulah ya, yang karena saat ini akan ada oversupply tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang kompeten. Nah, kemudian dari sekilas kondisi-kondisi yang dihadapi tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap capaian SDGs DKI Jakarta. Sebelum saya akan bahas tentang pengaruhnya terhadap capaian, saya akan cerita sedikit tentang apa itu SDGs. Jadi kalau misalnya pada tahun 2015, sebelum tahun 2015 itu teman-teman pernah mendengar MDGs, di mana ada 8, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tujuan global yang akan disasar. Kemudian di tahun 2015 itu menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs. Bedanya apa? Banyak bedanya. Selain 17 tujuan, pada SDGs ini kita seluruh negara di dunia itu menjadi lebih ambisius, karena kalau sebelumnya di MDGs itu punya target mengurangkan misalnya tingkat setengah kelaparan, tapi ketika di SDGs itu targetnya di tahun 2030 nanti itu mengurangi sampai 0% tingkat kemiskinan tanpa kelaparan, tujuan 2, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga di SDGs berbeda dengan MDGs, bahwa di SDGs ini memiliki prinsip-prinsip yang memperhatikan 5P. Pertama, ketika kita melakukan pembangunan, kita tidak hanya fokus kepada people, kita tidak berfokus hanya kepada prosperity atau kesejahteraan. Ketika kita melakukan pembangunan, kita juga memperhatikan bagaimana supaya pembangunan itu juga tidak merusak bumi, kita tetap melestarikan planet bumi ini. Kemudian bagaimana juga pembangunan itu diketengahkan dengan perdamaian. Jadi dengan
Tidak ada lagi yang pembangunan itu dengan apa namanya mengorbankan misalnya kepentingan lainnya sehingga harus berakhirnya perdamaian. Dan terakhir di SDGs pembangunan itu harus berplatform atau berplatform terhadap partnership. Jadi pembangunan bukan lagi hanya diselenggarakan oleh pemerintah. Kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan itu hanya sekitar 20-30%. Sisanya itu ada di tangan pemangku kepentingan atau stakeholder yang lain seperti bapak-bapak yang ada di akademisi, bapak ibu yang sebagai akademisi, pelaku usaha, kemudian filantropi, NGO, komunitas, unsur masyarakat lainnya, media, bahkan teman-teman yang di SMKN dan di UMJ. Itu semua adalah stakeholder dari pembangunan. Jadi bukan lagi ketika MDGs itu hanya pemerintah. Mungkin kita tidak familiar juga karena pada MDGs itu fokusnya hanya pada pemerintah. Dan SDGs ini punya tiga prinsip seperti dia tuh sifatnya universal, artinya visi yang dimiliki itu secara global sama. Kemudian juga integrasi, artinya satu tujuan dengan tujuan lainnya itu saling ada interlink atau ada keterkaitan. Contohnya, ketika kita ngomongin tentang kesehatan, maka ujung-ujungnya pasti akan berakhir pada kemiskinan juga, meningkatkan tingkat kemiskinan. Ketika kita ngomong pendidikan, itu juga ada kaitannya dengan misalnya kesetaraan gender atau misalnya dengan pekerjaan yang layak dan sebagainya. Dan prinsip SDGs lainnya adalah leaving no one behind. Jadi di SDGs itu semua itu tidak boleh ada yang ditinggalkan. Termasuk ketika tadi kita ngomong tentang masyarakat yang rentan, kemudian termasuk juga kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak dilibatkan. Jadi semua harus inklusif dan semua harus berkelanjutan. Ini secara rinci mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals dalam bahasa Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan yang tadi saya sampaikan. Untuk pilar sosial, karena kita fokusnya di pilar sosial, itu ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5. Tujuan 1 itu tentang kemiskinan, bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan, tujuan 2 mengakhiri kelaparan, tujuan 3 kesehatan, tujuan 4 pendidikan bermutu, dan tujuan 5 keadilan gender atau kesetaraan gender. Walaupun demikian, pilar sosial ini tadi seperti saya sampaikan sebelumnya itu ada interlink dengan pilar lainnya. Contohnya ketika kita ngomong kelaparan, ketika di tujuan 6 itu ketika orang miskin pasti dia tidak akan bisa, jadi dia tidak punya akses terhadap air bersih dan sebagainya. Itu salah satu interlinknya. Nah, secara detail kita akan masuk ke indikator-indikator yang SDGs supaya kita nanti bisa memahami bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini bisa mempengaruhi hasil capaian SDGs terutama di Provinsi DKI Jakarta. Kalau SDGs di global itu ada 232 indikator. Jadi SDGs itu indikatornya tujuannya sama, tapi indikatornya itu bisa disesuaikan dengan kondisi negara atau provinsi atau kota yang menerapkan. Nah, di nasional itu ada 319 indikator, sementara di Jakarta ada 253 indikator. Dan paling banyak indikatornya itu ada di pilar sosial, di tujuan 1 sampai dengan tujuan 5. Nah, ini isu-isu yang terkait dengan TPB atau SDGs. Sebagai contoh di tujuan 1 itu isunya tentang tingkat kemiskinan, perlindungan sosial, kemudian kepemilikan akta. Kita ketahui bahwa akta ini, dokumen ini itu adalah sangat penting supaya seluruh warga dapat merasakan manfaat pembangunan, fasilitas-fasilitas pembangunan. Cuman memang banyak orang tua yang tidak semua orang tua sudah menyadari bahwa akta ini sangat penting, dan akta ini sebenarnya adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Kemudian untuk di tujuan 2 itu isu-isu yang terkait dengan TPP SDGs itu ada stunting misalnya, ini banyak sekali sebenarnya, saya cuma ambil beberapa poin saja.
ada stunting, obesitas, kurang nutrisi, anemia pada ibu hamil, ASI eksklusif, dan tingkat makan ikan dan sebagainya. Nah, di tujuan 2 ini kebayang kalau misalnya dengan adanya COVID-19 ini kemampuan banyak para pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan sebanyak yang dahulu, malah mungkin bisa menjadi zero karena tidak ada lagi orang yang menggunakan atau membeli jasa atau produknya. Kemudian banyak juga yang para pekerja yang blue collar atau pekerja yang semula outsource atau kemudian hanya pekerja lapangan teknis itu akhirnya di PHK. Nah, di tujuan 1-2 ini walaupun mereka tidak terkait dengan katakanlah tidak terpapar dengan COVID-19, mereka tetap sehat, tapi dengan kehilangan pekerjaannya di tujuan 1-2 ini mereka yang tadinya mungkin ada di kelompok rentan itu bisa jatuh ke kelompok miskin. Kemudian di tujuan 3 itu tentang kesehatan dan kesejahteraan, beberapa indikatornya misalnya seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, penyakit tidak menular, PTM penyakit tidak menular, penyakit menular, COVID ini mungkin nanti di indikator SDGs berikutnya kita akan masukkan bisa jadi ini jadi bahan buat pemerintah juga untuk memasukkan sebagai salah satu indikator SDGs. Bahkan mungkin secara global bisa jadi ini dimasukkan sebagai indikator SDGs. Karena betapa COVID-19 ini bisa mengubah memporak-porandakan orang yang kehidupannya tadinya normal menjadi sangat tidak normal dan kematian bisa menjadi sangat cepat. Kemudian tujuan 3 juga ada pelayanan kesehatan esensial, persentase merokok, ya, kematian akibat bunuh diri, dan penyalahgunaan nafsa. Di tujuan keempat itu ada pendidikan yang berkualitas seperti angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka tingkat literasi, mutu pendidikan, mutu pendidik, dan sekolah. Nah, ini pendidikan sendiri ketika kita melakukan teman-teman semua, adik-adiknya, anak-anak kita semua melakukan school from home gitu ya, dan Pak Menteri minta jangan sampai dibebankan. Kita juga jadinya antara apakah pendidikan berkualitas akhirnya menjadi lebih rendah gitu kan, karena anak-anak tidak bisa lagi punya akses yang sama seperti yang lalu. Kemudian terakhir di pilar sosial itu ada tujuan tentang kesetaraan atau keadilan gender, bagaimana indikator-indikator yang di dalamnya itu terkait dengan kekerasan pada perempuan, baik itu perempuan dewasa maupun juga anak perempuan, pernikahan anak, kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, layanan kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya. Nah, itu 5 tujuan yang terkait dengan pilar sosial. Di sini ada pilar-pilar lainnya yang di luar pilar sosial, tapi mempengaruhi bagaimana pilar sosial. Tadi saya sudah sebutkan contohnya di nomor 6. Bagaimana orang air bersih dan sewerage system itu bisa mempengaruhi kemiskinan dan kelaparan. Kemudian termasuk juga kemarin kita ngomong tentang PLN tiba-tiba tagihannya naik gitu ya, misalnya listrik tagihannya naik. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan clean energy, affordable clean energy yang udah nggak lagi menggunakan fuel fosil, tapi pakai energi yang terbarukan dan lain sebagainya. Ini sekilas saja untuk pilar-pilar lainnya. Di tujuan 8 ada tentang pekerjaan yang layak, tujuan 9 tentang inovasi industri, ke-10 ketimpangan yang terkait juga dengan tingkat kemiskinan. 11 ini ada tentang pertumbuhan penduduk, sustainable city, bagaimana kita Jakarta secara bisa lebih resistance terhadap berbagai macam bencana, termasuk ketika ada bencana wabah pandemi COVID-19. Kemudian ini yang menarik, responsible consumption and production. Ini bagaimana kita mengurangi sampah plastik, kemudian reduce, reuse, recycle, kemudian climate action, life below water, life online, ruang terbuka hijau. Kemudian yang terakhir itu adalah di pilar yang ini 16 ada pilar hukum dan tata kelola dan 17 pilar ekonomi. Oke. Jadi dari keseluruhan tujuan-tujuan yang ada di SDGs, ini kita coba lihat sekilas bagaimana nanti ini posisi DKI Jakarta di tahun 2019. Dan kita bayangkan ketika COVID-19 ini
kita terjadi, bagaimana angka-angka atau capaian-capaian SDGs ini bisa terpengaruhi. Sebagai contoh, ketika tingkat kemiskinan di DKI Jakarta saat ini sudah 3,42. Itu angka yang sangat susah untuk turun. Karena angka 3 itu sudah relatif angka yang udah hardcore poverty kita sebutnya. Dan jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu ada di angka 9, sekian persen kemiskinannya. Nah, dengan adanya COVID-19 bisa jadi kemungkinan, mudah-mudahan tidak, angka ini akan bertambah, akan melonjak, karena kita ketahui banyak sekali PHK atau pemutusan hubungan kerja yang berlaku di Jakarta. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana capaian SDGs berpengaruh atas kondisi pandemi COVID-19. Misalnya nih, jaminan sosial bidang kesehatan saat ini kita sudah 98,03%. Tapi dengan adanya anggaran pemerintah hampir yang mengubah APBD DKI sehingga hanya tinggal setengahnya, itu masih menjadi tanda tanya juga. Mudah-mudahan tidak akan berubah juga capaian di tahun 2020. Kemudian persentase penyandang disabilitas. Nah, dengan adanya pengurangan anggaran, tentunya banyak program-program yang berpotensi itu akan dikurangi atau malah dihilangkan, sehingga akan hanya pada beberapa program saja yang sangat kritikal. Nah, oleh karenanya kami sangat berharap adanya kolaborasi kemitraan dalam berusaha mencapai capaian SDGs. Jadi kami sangat berharap adanya kemitraan dalam platform SDGs ini. Siapa saja sih? Ini terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan dan sifatnya sukarela atau voluntary. Kemudian ditujukan dalam mencapai indikator dan memberikan progres update secara berkala. Jadi kalau di sini UMJ misalnya ingin terlibat dalam SDGs gitu ya, kita bisa sama-sama untuk menuangkannya dalam rencana aksi. Ini ada semuanya, panduan kemitraan udah cukup jelas di dokumen Bappenas yang di-launching di 28 Mei 2019. Nah, kemudian terakhir, sebentar. Nah, karena di sini ada adik-adik semua, ada teman-teman semua dari mahasiswa UMJ, semua supaya dapat menjadi bagian dari SDGs. Tadi udah ada sekilas saya jabarkan tentang indikator-indikator SDGs. Seluruh pemangku kepentingan itu sebenarnya sangat bisa untuk berpartisipasi dalam SDGs. Ini saya kasih secara teknis aja bagaimana kita kadang bingung saya menjadi bagian dari SDGs bagaimana. Contohnya nih, ketika kita misalnya sebagai contoh perempuan tuh menjadi sangat rentan di kondisi SDGs, di kondisi pandemi 19 sekarang. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu misalnya perempuan yang mengalami tindak kekerasan baik secara verbal ataupun fisik ataupun secara finansial, karena banyak juga yang ibu-ibu yang ditelantarkan secara finansial, itu teman-teman bisa mulai membantu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, atau kalau memang tidak bisa sendiri, teman-teman bisa menggalang solidaritas dan gotong royong. Ini teman-teman di SDGs, Sekretariat SDGs ini sedang menyiapkan webinar sebenarnya tentang bagaimana kita kembalikan gotong royong. Prof. Adi, Bu Maria, itu pasti sudah sangat familiar sekali dengan gotong royong, tapi seiring zaman itu seringkali kita melupakan bahwa gotong royong itu adalah bagian dari kebudayaan kita. Nah, itu tadi sekilas dari saya. Jadi sekali lagi ini salah satu gambar ketika kami melakukan penanggulangan rencana action plan untuk bersama-sama kolaborasi berbagai macam stakeholder ini di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara. Jadi intinya kalau misalnya when everyone is included, everyone benefits. Makanya kita gotong royong aja. Terima kasih. Ini Instagramnya teman-teman kalau mau follow
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman semua mahasiswa dan SMK sebenarnya kalau yang tadi sudah dipaparkan ada 17, itu semua ranah pekerja sosial. Jadi kalau kita lihat, jadi banyak sekali ranah pekerja sosial yang harus diuruskan oleh pekerja sosial. Termasuk akte kelahiran Bu. Untuk pekerja sosial anak, child worker itu juga salah satunya meng-push untuk pembuatan akte kelahiran anak. Nah, kebetulan Peksos yang sudah ada di wilayah provinsi itu juga membantu dalam proses untuk pembuatan akte kelahiran. Karena tidak semua anak yang memang ayah ibunya menikah secara hukum, siri, sehingga ketika bukan akte menjadi kesulitan, itu dibantu oleh pekerja sosial. Jadi kalau dilihat teman-teman, 17 tadi itu ranah kita semua gitu ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu teman-teman, kita tinggal punya waktu 10 menit. Jadi saya akan buka mungkin hanya termin pertama ya Prof, hanya 3 pertanyaan. Saya persilakan mungkin siapa yang ingin bertanya. Silakan, ada? Alifah? Ya. Alifah? Mau bertanya silakan. Ini dari ada beberapa pertanyaan di link chatnya Bu. Di link chatnya? Ya. Dari Kak Enah Andayani. Ya bacain aja Mbak Alifah. Oh ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan ekonomi pemerintahan Malaysia dalam mengatasi COVID-19 terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat? Dan yang kedua, pemerintah banyak sekali memberikan bantuan yang terpapar COVID-19, tapi kenyataannya di masyarakat banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Bagaimana menurut Ibu Andini melihat fenomena ini? Oke, baik. Ada lagi? Lukman? Ya, saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Bentar Bu, saya catat dulu. Oke. Tadi. Saya ingin bertanya, pertama, apakah di Asia Tenggara sendiri, terkhusus Indonesia, sudah ada ilmu kesejahteraan sosial yang menerapkan tentang disiplin-disiplin dalam penanganan permasalahan terhadap masalah sosial dan lingkungan? Karena ini saya lebih terkhusus ke pemulung, Bu. Karena sangat terdampak juga nih buat mereka, kan seharusnya dengan adanya pandemi ini jadi hambatan juga buat mereka dalam bekerja, Bu. Karena apa ya, bisa dibilang pemulung ini membantu pemerintah gitu dalam mengurangi masalah-masalah sampah plastik, dan mereka pun kerjanya di tempat yang bisa dibilang kumuh gitu, banyak virus ataupun bakteri yang bisa berdampak gitu walaupun bukan corona. Nah, apakah sudah ada gitu Bu mengenai ilmu terapan tentang disiplin dalam permasalahan sosial dan lingkungan? Itu yang pertama. Kalau sudah ada yang kedua, kalau sudah ada, bagaimana menjalankannya, menerapkannya. Ini itu aja sih Bu. Baik, terima kasih. Kayaknya ini udah ada 4 pertanyaan ini sepertinya ya. Kita langsung aja. Mungkin yang pertama, silakan ke Bu Remi. Nuremi. Silakan Bu Nuremi. Ya, boleh diulang soalannya. Saya enggak dapat itu sebab bahasa Indonesia kan? Prof, bahasa Malaysia. Jadi sebenarnya Pertanyaannya, apakah program-program yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi COVID-19 ini, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, dasar ekonomi? Okey. Terima kasih kepada yang bertanya soalan, yang lontarkan soalan. Ya, di Malaysia pemerintah memangnya menyediakan bantuan dari aspek ekonomi kepada
rakyat yang terjejas. Ada beberapa sebenarnya pakej bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau boleh saya sebutkan di sini, antaranya adalah kita panggil dia sebagai Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN. Bantuan Prihatin Nasional ini adalah bantuan berbentuk kewangan diberikan kepada kumpulan yang terjejas, di mana dipecahkan kepada 4 kategori kumpulan, di mana isi rumah mengikut pendapatan. Isi rumah pendapatan 4,000 dan ke bawah mendapat bentuk jumlah bantuan keuangan untuk one shot. Isi rumah pendapatan 8,000 ke bawah, bujang yang berumur 21 tahun, pendapatan 2,000 ke bawah, dan juga bujang yang berumur 21 tahun berpendapatan 2,000 ke atas. Dan 4 kumpulan masyarakat ini diberi bantuan berbentuk keuangan secara one off, iaitu sekali sahaja. Dan selain daripada bantuan prihatin nasional, sebenarnya pemerintah juga turut bekerjasama dengan bank di Malaysia untuk memberikan moratorium kepada peminjam bank untuk tempoh 6 bulan, di mana peminjam tidak perlu membayar dalam tempoh 6 bulan, iaitu pengecualian dari segi hutang beli kereta, beli rumah, pinjaman keuangan, itu dikecualikan. Tujuannya satu, untuk mengurangkan beban ekonomi rakyat. Mungkin itu yang saya boleh kongsikan. Ya, harap menjawab soalan. Baik, terima kasih Bu. Adi, maaf deh, bujang itu maksudnya apa ya? Bujang itu enggak berkahwin, Ibu. Belum berkahwin. Belum. Oh, berarti mereka dapat bantuan juga ya? Iya. Bujang-bujang dapat bantuan juga di sana apa ya? Kalau di Indonesia kan seperti itu. Yang jomblo Bu dapat. Yang bujang dapat nggak? Kalau masih status bujang tapi penghasilan 2.000 ringgit, 2.000 ringgit itu kalau uang Indonesia sudah 7,5 juta. Itu dapat subsidi, dapat bantuan dari pemerintah. Terus kalau yang dinamakan B40 ada lagi di bawah garis kemiskinan. Kalau di kita mungkin disebutnya keluarga miskin ya, keluarga sangat miskin gitu ya, mungkin ya itu dapat bantuannya kalau saya tidak salah 1.500 ringgit per bulan. Nah, ya, itu berarti 3,5 juta lah mungkin kurang lebih itu, atau 4 juta lah ya, 4 juta. Ya. Berarti bujang-bujang di sana sejahtera semua Pak ya, dapat Iya, kita bujang susah nih. Terima kasih Prof Adi, Bu Maria dan Ibu. Ini COVID ini profesor aja susah ya. Termasuk angsuran, Prof, itu luar biasa. Iya. Nah, itu sebenarnya paket ekonomi kan sebenarnya itu sangat membantu sebenarnya. Jadi kan paket ekonomi itu kan bisa macam-macam, bisa dalam bentuk penundaan pembayaran. Jadi kalau orang punya hutang cicilan mobil misalnya, karena dia terkena PHK atau tidak bekerja atau pemotongan gaji, tentu dengan situasi ini kan 6 bulan ada rentang waktu untuk dia bernapas kan gitu. Nah kalau di Indonesia kan enggak, jadi mau nggak mau kena bayar juga gitu kan. Nah ini masalahnya. Ya itulah kebijakan masing-masing negara berbeda ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Andini. Ada pertanyaan mengenai bansos nih Bu, tadi yang terkait dengan di Indonesia. Silakan Bu. Oke, iya Pak. Jadi tadi sedikit sedikit sharing tadi melengkapi bahwa memang sifatnya Pak untuk teman-teman semua untuk mengurangi kalau kita punya cicilan itu biasanya mengajukan, memang tidak seperti di Malaysia yang secara nasional mungkin diberlakukan 6 bulan cuti angsuran, tapi kalau di sini itu memang harus individual Pak. Memang ini terbukti sih dalam ada 3 teman saya dalam satu komunitas yang bisa mendapatkan. Memang alternatifnya berbeda. Ada yang cuti premi selama 6 bulan, ada yang diskon tanpa bunga,
Kalau cuti premi berarti nanti cicilannya bertambah, kok cuti premi, cuti angsuran, sehingga nanti bertambah di belakangnya jangka waktunya. Kemudian ada yang tidak dikenakan bunga, jadi pokoknya saja selama 1 tahun ada juga. Terus ada juga yang keduanya, diskon dan juga mundur begitu. Jadi memang sepertinya kalau memang harusnya sih distandarkan, tapi mungkin juga melihat kemampuan masing-masing bank mungkin berbeda. Kemudian ya tadi ini menjawab pertanyaan tentang bantuan sosial. Jadi kalau sebelumnya mungkin Provinsi DKI Jakarta itu termasuk yang bantuan sosialnya paling besar karena ada lanjut usia juga di cover, kemudian anak-anak dan sebagainya. Walaupun sebenarnya tingkat kemiskinan kita termasuk yang paling rendah. Nah tadi menyambung bahwa tadi kalau di Malaysia ada B40 ya, sebenarnya di Indonesia juga ada, itu basis data terpadu dulu namanya, sekarang DTKS namanya, itu terkait dengan 40% masyarakat termiskin yang mendapatkan bantuan. Cuman itu secara nasional yang datanya itu dari Kemensos. Nah kalau di Jakarta sendiri yang mendapatkan yang menjadi DTKS, yang masuk dari data DTKS itu tidak 40%, karena DKI Jakarta termasuk yang kemiskinannya paling rendah di antara provinsi lainnya di Indonesia. Cuman masalahnya warga DKI Jakarta sangat banyak gitu ya, 10, sekian juta. Dan kalau ngomong bantuan sosial ini memang ini menjadi seperti topik yang selalu diulang-ulang karena memang menjadi isu. Sebenarnya pemutakhiran data, updating data itu dilakukan oleh Dinas Sosial itu 2 kali dalam 1 tahun. Jadi memang dilakukan pemutakhiran. Cuman namanya data itu kan memang sangat fluid gitu ya, dan memang kita bisa jadi juga kita dalam pemutakhiran kan tentu melibatkan RT. Bisa jadi juga RT-nya tidak objektif gitu, human error. Kemudian ya saya ini sebagai contoh, orang tua saya di Bandung itu pensiunan memang, itu termasuk dalam penerima bantuan. Sementara statusnya tidak gitu ya. Ketika ditanyakan diklarifikasi itu katanya ya memang didaftarkan sama RT-nya. Jadi memang itu problem kita semua teman-teman. Dan memang kalau kita tadi Bu Norimi bilang, kita coba cari positifnya. Coba kalau teman-teman memang menemukan hal-hal seperti itu bisa sebenarnya melakukan pemutakhiran itu bisa dilakukan kerjasama dengan ada Dasawisma di situ gitu ya. Teman-teman bisa langsung ke para pendata dan juga kalau misalnya tadi terkait dengan kriminalitas misalnya. Ya, kriminalitas. Yang tadi ketika tidak tepat sasaran, sebisa mungkin teman-teman ada upaya, karena teman-teman tentu yang ada di lapangan lebih paham gitu ya untuk melaporkan. Kemudian untuk meningkatnya tingkat kriminalitas. Nah, itu memang menjadi problem teman-teman. Tingkat kriminalitas sendiri itu ada di dalam SDGs nomor 16. Jadi bagaimana sekarang dengan kondisi demikian? Karena gini, ini yang satu yang selalu saya sampaikan ke beberapa orang aktor pembangunan. Kalau bisa, ketika melakukan pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, yang dibangun orangnya juga loh gitu. Disiapkan bagaimana orang-orang itu siap terhadap perubahan. Misalnya, sebagai contoh, bisa loh sebenarnya pembangunan itu di engineering supaya membentuk perilaku. Contoh, kita ingin sekali masyarakat menjadi lebih bersih. Kalau gitu ya pembangunan sediakan tempat sampah misalnya setiap berapa gitu ya, sehingga orang dipaksa gitu kan. Jadi intinya sih ketika ada gap antara berbagai macam kepentingan gitu ya, tentu akan berpotensi memunculkan konflik dan tingkat kriminalitas yang meninggi. Bagaimana caranya? Saya sendiri kalau ditanya begitu saya nggak tahu jawabannya gimana caranya kita mengurangi tingkat kriminalitas, karena ini kayak mengurai benang yang sangat kusut. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai individu, mungkin teman-teman sudah mulai, ya apa yang bisa dikontribusikan. Kalau memang teman-teman bisa melihat ada sesuatu yang perlu dibantu, tolong dibantu. Tadi saya sedikit sampaikan, kemampuan pemerintah untuk melakukan pembangunan itu sangat kecil teman-teman. Semuanya itu ada di teman-teman semua, semuanya itu ada di pelaku usaha, di filantropi.
bukan pemerintah semata gitu. Jadi karena memang kalau ngelihat duitnya memang nggak besar gitu loh. Faktanya demikian. Jadi sangat penting untuk kita mulai gotong royong gitu loh. Semua berbagai macam pihak kita gotong royong, dan memang itulah SDGs. Semua pemangku kepentingan terlibat. Itu aja mungkin ya Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada ya Bu ya kayaknya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu Andini. Memang lagu kebangsaan kita tuh bangunlah jiwanya dulu Bu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sebenarnya yang dibangun jiwanya dulu, baru badannya. Cuma sekarang kebalik, yang dibangun badannya dulu, baru jiwanya. Padahal tapi itu satu Bu. Saya gini, mungkin teman-teman juga bisa bantu gitu ya. Bagaimana membuat suatu pengukuran pengukuran pembangunan itu lebih kepada impact, bukan hanya output, tapi udah lebih advance gitu ya. Mungkin dari teman-teman akademisi bisa bantu nanti. Baik. Sedikit aja Bu. Ya baik, terima kasih. Nah terakhir ini mengenai pekerja sosial hijau kalau kita sebut ya Prof. Mungkin bicara tentang pekerja sosial yang tadi bicara tentang lingkungan, mungkin Prof Adi bisa menjelaskan terkait pekerja sosial lingkungan. Silakan Prof. Ya, jadi dalam pekerjaan sosial itu sekarang kan berkembang. Jadi dalam pekerjaan sosial itu ada subdisiplin, kemudian ada subdisiplin lagi. Nah, jadi salah satu bidang atau subdisiplin dalam pekerjaan sosial itu adalah pekerjaan sosial lingkungan. Nah, pekerjaan sosial lingkungan itu equal dengan istilah yang dikenal sekarang itu, yaitu green social work, yaitu pekerjaan sosial hijau. Kenapa demikian? Karena di dalamnya bicara tentang keadilan iklim, keadilan lingkungan, keadilan kesetaraan untuk menikmati lingkungan yang sehat dan sebagainya. Bicara tentang penanggulangan pemanasan global, perubahan iklim dan sebagainya. Dan itu relevan dengan SDG sebenarnya. Nah, jadi dalam pekerjaan sosial tidak hanya bicara hal-hal yang konvensional seperti kita bicara tentang pelayanan pada orang yang tidak beruntung, vulnerable group, tidak, tetapi pekerjaan sosial sekarang juga merambah kepada sektor-sektor lainnya. Seperti tadi misalnya Nur Akila dari Brunei menceritakan tentang pekerjaan sosial medis di negaranya. Jadi yang menonjol di negaranya ya pekerjaan sosial medis. Sama juga di Malaysia yang memperoleh status dan akreditasi yang lebih itu tuh ya pekerja sosial medis. Tapi di negara lain ada juga yang pekerja sosial klinis, ada yang pekerja sosial dalam bidang CSR, ada bidang lingkungan, ada juga bidang-bidang yang lain. Nah, jadi ini sebenarnya memberi ruang dan peluang bagi adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa bahwa memasuki bidang pekerjaan sosial itu terbuka luas ininya, bidang-bidang dan sub-bidangnya. Ya, sama dengan psikologi itu ada cabang-cabangnya tuh, beranak-anak banyak pinak. Ya, Peksos juga beranak pinak banyak. Jadi jangan membayangkan memasuki jurusan atau prodi ini hanya nanti saya hanya mengurusi anak terlantar. Enggak. Jadi bidangnya sudah luas. Bahkan Anda bisa berkiprah di dunia internasional, ada bidang pekerjaan sosial internasional namanya, ada yang mengurusi pengungsi, ada mengurusi pekerja migran, ada soal pembangunan internasional, ada yang membahas juga soal isu-isu transnasional, perkawinan antar negara, adopsi antar negara dan lain sebagainya. Jadi banyak. Ya, jadi bukan hanya hal-hal yang konvensional yang selama ini mungkin diketahui oleh adik-adik. Nah, itu sebabnya literasi karir sangat penting. Anda jangan cuma update status Instagram, update status Facebook, tapi mencari informasi tentang bidang Anda, prospek karir bekerja nanti apa, itu tidak Anda lakukan. Justru harusnya kemajuan teknologi itu Anda gunakan mencari informasi. Ini prospek kerja saya kemana? Nanti saya kalau mau kuliah lagi kemana? Informasi beasiswa kemana? Dan sebagainya. Jadi itu gunakan. Ya.
Plexus hijau itu memang salah satu bidang dalam pekerjaan sosial. Di UMJ sudah ada mata kuliah itu. Nah, kita ajarkan mata kuliah itu di semester ini ya, semester ini. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang di chat, tapi waktu kita sudah jam 3:10. Sepertinya kita sudahi saja, maka saya akan memberikan kesimpulan bahwa sesungguhnya peran pekerja sosial itu di ranah pembangunan di dalam masyarakat dan juga di dalam SDGs itu ternyata semua kita masuk include di dalamnya. Bahwa peran pekerja sosial itu sangat penting sebenarnya itu. Dan satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh profesi lainnya adalah bahwa hanya profesi pekerja sosial yang bisa masuk surga. Itu sepertinya koinnya. Karena apa? Karena kita bekerja dengan gitu ya, Pak? Gitu ya, Prof? Jangan begitu. Bu Andi ini psikologi loh ya. Oh. Nanti protes nanti. Jadi gini, semuanya ada tiket masuk surga. Tiketnya lebih Lillahi ta'ala. Gitu. Ada punya tiket semuanya Tapi Plexus masuk neraka juga ada nanti. Yang menyalahkan bantuan, menzalimi klien, ya kan ada. Tidak amanah gitu ya. Ya, yang marah-marah sama klien. Lebih banyak kalau bekerja dengan hati, insya Allah. Ya, insya Allah. Pertama yang akan masuk surga, Prof. Itu yang selalu saya tanamkan. Ya. Gitu. Psikologi juga ya. Psikologi juga ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Akila, kepada Ibu Nur Remi, dan juga kepada Ibu Andini yang sudah mau berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu-Ibu berikan sangat bermanfaat buat kita semua dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keberkahan dalam hidup para narasumber. Baik, demikian saja. Kembali saya serahkan ke teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua narasumber, Dayang Akila, Dr. Noremi, Ibu Andini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam sesi yang akan datang. Amin, amin, amin. Amin, Prof. Terima kasih Prof. Adi. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua pembicara. Bermanfaat. Terima kasih anak-anakku SMK 28. Thank you. Terima kasih. Teman-teman, ada penutupan dari MKS? Oh, ada penutupan. Ada nggak? Ada. Ya, silakan dari MKS. Jadi begini Pak, sebelum ditutup mungkin ingin menjelaskan gitu. Di HMKS ini kan ada bidang yang namanya HMKS tanggap bencana itu Pak. Nah sekarang kita lagi galang donasi untuk disumbangkan ke panti asuhan anak yatim piatu dan duafa Pak. Lokasinya di Pondok Ranji. Itu dengan sebanyak 186 orang. Nama yayasannya itu Yayasan Yatim Duafa Jamiatul Ummahat. Nah ini beberapa donasi yang bisa kita berikan gitu, sembako ataupun uang gitu. Mungkin dari teman-teman semua yang mengikuti webinar hari ini bisa menyumbangkan sedikit rezekinya yang bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Mungkin itu aja sih Pak kalau dari saya ingin menginformasikan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti kita kontak lebih lanjut. Ya, Prof. Terima kasih. Hostnya ada komentar silakan penutupan. Mas Danang. Ya kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih. Baca doa Pak Amin. Ya, baca doa. Ada teman-teman MKS yang baca doa? Sama Pak Amin aja Pak yang Ustadz aja langsung. Harus pakai topi dulu harus baca doa. Pak Lukman Pak suruh baca Pak Lukman. Ini sudah pakai topi tapi
Kan tadi udah peranannya sebagai narasumber. Ya, mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fina wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adil mistonik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma habbin alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa habban dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dilindungi dan semoga corona cepat pergi dari muka bumi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.